Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, silakan pimpin. Tolong sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah dibimbing doanya. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba sekarang lihat kiri dan kanannya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Masuk. Kenapa nggak hadir? Oh, sakit. Semoga yang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, suara ulang. Sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan belajar mengenai ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu harap kalian dapat mengaitkan antara bentang alam dengan profesi di masyarakat. Nah, sekarang coba kalian persiapkan dulu bukunya sama pensil ataupun pulpennya ya. Yang belum silakan. Sudah semua? Nah, coba apa itu bentang alam? Ada yang tahu tidak? Kamu mendengar pertama kali? Iya. Yuk kita baca sama-sama. Jadi bukan bintang alam ya, tapi bentang alam. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat ragam bentang alam. Jadi di bumi itu ada beberapa bentang alam. Yang pertama pantai, yang kedua tinggi, dan yang terakhir nanti kalau kita liburan ya minggu depan. Nah, ada yang rencananya mau ke pantai tidak? Ke pantai mana? Mana ya? Pangandaran tahu? Tahu. Nah, ada yang pernah ke Pangandaran? Ada. Oke.
Ada yang pernah ke puncak nggak? Ke gunung? Atau ke gunung? Ada yang pernah ke kota-kota besar nggak? Kayak Jakarta, nah, itu beberapa contoh dari fenomena alam, yaitu pantai. Kalau dataran tinggi berarti pegunungan ya. Kalau dataran rendah berarti perkotaan ataupun persawahan ataupun pedesaan. Nah, kita sekarang lihat ya. Apa itu pantai? Jadi, pantai itu pastinya berbatasan dengan laut dan daratan ya. Dan juga biasanya di pantai itu suhunya panas. Nah, kalian kalau misalkan lihat para turis itu biasanya pakai pakaiannya pendek-pendek ya. Nah, itu karena cuacanya panas. Tapi kita sebagai warga muslim tetap harus menggunakan hijab ya. Nah, kira-kira sumber daya alam apa saja yang ada di pantai? Yang pertama ada kalau misalkan di pantai enaknya minum kelapa muda ya. Nah, karena di pantai itu banyak sekali pohon kelapa, jadi bisa dimanfaatkan untuk berjualan kelapa muda. Terus garam asalnya dari mana? Dari air laut ya, tapi enggak diambil dari air lautnya terus jadi garam, enggak. Jadi ada prosesnya dulu ya, enggak langsung jadi garam. Nah, di laut juga tentunya banyak banget ikan-ikan. Dan biasanya siapa sih yang biasanya bekerja di laut? Nelayan. Apalagi? Tahu nggak petani garam apa? Jadi garamnya itu kita harus jemur dulu, kita harus saring dulu. Nah, makanya ada pekerja namanya petani garam. Yang paling banyak yaitu pekerja sebagai nelayan. Nah, pernah lihat nggak pedagang-pedagang ikan di sisi pantai? Kalau misalkan di HP ataupun di TV yang belum pernah ke pantai pernah lihat kan? Jadi selain mereka mengambil ikan, mereka juga kebanyakan berdagang. Tentunya berdagang ikan, seafood dan lain sebagainya. Bentang alam pantai memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pantai sering dijadikan sebagai destinasi wisata yang menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata seperti penginapan, terus juga restoran, pemandu wisata dan juga jasa transportasi lainnya. Ini ada Gojek, terus juga hotel. Itu gambarnya ya. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang terletak sekitar 200 meter dari permukaan laut. Suhu udaranya cenderung hangat atau panas. Biasanya, kalau misalkan di kota-kota itu kan suhu udaranya panas. Makanya kenapa banyak yang pakai AC sama kipas angin? Karena biasanya dekat dengan transportasi, dekat dengan jalan, dekat dengan pabrik. Makanya kenapa kalau misalkan di perkotaan itu suhu udaranya cukup panas. Nah, apa aja sih mata pencaharian ataupun pekerjaan penduduk dataran rendah? Yang pertama, petani. Kalau misalkan di dataran rendah itu peternaknya ada ayam, terus itik, sapi juga ada. Tapi kebanyakannya itu di dataran tinggi. Kenapa coba? Karena makanannya apa? Rumput. Kalau rumput banyaknya di mana? Di pegunungan.
dijadikan makan untuk dimakan sama kita ya. Gitu. Jadi lebih banyak ke hewan-hewan unggas. Terus juga pedagang. Kalau misalkan di dataran rendah, kebanyakan itu kan ada mall-mall ya, terus juga ada pasar dan lain sebagainya. Nah, karena di kota-kota itu banyak banget pegawai, makanya di dataran rendah itu banyak pegawai kantor. Jadi di sini pabrik ya, pabrik dari KHT gitu. Jadi kebanyakan mata pencahariannya itu petani, pegawai kantor, pedagang dan juga peternak. Lanjut ya. Nah, apa sih manfaat dataran rendah? Dataran rendah itu cocok untuk pertanian seperti padi, tebu, dan juga jagung. Lalu banyak juga digunakan untuk membangun rumah, jalan, dan juga tempat industri ataupun tempat seperti pabrik-pabrik ya. Oke, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak teko kecil yang ini? Oke, dengerin dulu terus ikutin. Nanti kita bareng-bareng ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gayungku dan ini caraku. Bila aku mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, dan tuangkan, dan tuangkan. Sana. Oke, kita sekarang bareng-bareng ya. Aku tengok kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, dan tuangkan, dan tuangkan. Oke, suaranya kurang keras. Kita sekali lagi ya. Coba sekali berdiri. Ya, semangat. Tapi nggak apa-apa di belakang. Babi. Ya. Semangat. Masih pagi. Berdiri. Suaranya keluarin ya. 1, 2, 3. Aku tengok kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Jika aku mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, dan tuangkan, dan tuangkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Oke, jadi biasanya dataran tinggi itu di pegunungan dan juga di bukit-bukit yang biasanya memiliki tanah yang subur dan juga suhu yang sejuk. Nah, kasarnya mata pencarian atau pekerjaan berhidup dataran tinggi yang pertama petani. Apa bedanya tadi? Dataran tinggi sama dataran rendah petaninya. Kalau petani dataran rendah, tadi menanamnya apa? Padi, terus jagung sama tebu ya. Kalau misalkan di dataran tinggi, karena tanahnya lebih subur, terus udaranya juga lebih dingin, yang mereka tanam adalah sayuran. Jadi biasanya mereka tanam wortel, tomat, ataupun kubis, dan lain sebagainya, sayuran-sayuran yang biasanya dijual di pasar ya. Nah, di peternak, kalau tadi
dan udaranya segar. Nah, biasanya ada di kebun teh, gunungan, atau biasanya kita para wisata. Nah, kalau kayak gitu dikerjakan secara kelompok ya, tadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Untuk maju ke depan menjelaskan yang sudah didiskusikan. Yang lainnya perhatikan ya. Kami dari kelompok Diponegoro akan menjelaskan tentang menyimpulkan manfaat suatu bentang alam. Nama bentang alam, dataran rendah atau sungai. Nah, jadi yang pertama itu dataran rendah. Nama bentang, dataran rendah atau sungai. Bertani, padi, dan tumbuh. Hasil bekerja sama yang tinggi. Nama bentang salam jiwa, dataran tinggi. Bertani sayuran, bumi, kopi, dan teh. Nama bentang alam ketiga, pantai, mencari ikan, pedagang ikan. Nah, yang pertama itu apa? Ih, pantai ya. Tadi garisnya ke bawah ya, pantai. Terus yang kedua apa? Petani. Kalau petani tidak ada. Yang ketiga ini peternak apa? Peternak apa? Pekerjaannya di mana? Itu kerja kantor. Biasanya kerjanya di mana? Di kota-kota ya. Nah gitu. Semuanya betul? Jawabannya? Oke. Terima kasih ya. Nah, ada beberapa ragam bentang alam, yaitu pantai, dataran tinggi, lalu yang terakhir dataran rendah. Sekarang Ibu di sini mau membagikan soal evaluasi, dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan ada yang mencontek ya. Oke, semuanya sudah dikerjakan. Nah, disimpan dulu di meja masing-masing ya, nanti diulang. Oke, kalau sudah mengerjakan evaluasi tadi, sekarang Ibu mau salah satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Alam yang berbeda-beda. Oke, tepuk tangan.